Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas masalah yang sering terjadi dan cukup menarik serta sangat penting diketahui bagi kita sebagai orang tua maupun kita sebagai para pengajar atau sebagai guru, yang mana kita sering melihat ya masalah-masalah yang terjadi pada anak-anak kita. Anak-anak di sekolah dasar atau di SD itu ternyata di kelas 3, 4 ataupun 5 dia masih belum bisa membaca, menulis maupun mengeja sebuah buku teks begitu ya. Dan sering dari kita guru-guru itu menganggap bahwa anak ini bodoh, anak ini tidak pandai. Padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Bisa jadi anak-anak kita ini ternyata mengalami yang namanya kecacatan atau kekurangan yang terjadi pada otak bagian kiri. Di mana otak bagian kiri itu adalah otak yang berkaitan dengan kemampuan akademik kita, yaitu membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa. Biasanya dalam dunia psikologi kita sebut dengan dyslexia disorder atau disleksia. Nah, apa itu disleksia? Jadi disleksia ini merupakan suatu kesulitan atau gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan anak dalam hal membaca, menulis, maupun mengeja sebuah buku, serta gangguan dalam hal memori atau ingatan. Biasanya normalnya anak itu bisa membaca itu di usia 7 tahun ya. Biasanya rata-rata anak sudah mulai bisa mengeja dan membaca dan sudah bisa menulis. Nah, ternyata kita menemukan tidak sedikit anak yang di usia 10 tahun, yaitu kelas 4 atau kelas 3 SD, ternyata dia masih belum bisa membaca, belum bisa mengeja, dan belum bisa menulis. Serta menulis itu terbalik-balik. Nah, ini ciri-ciri dari disleksia. Nah, perlu diketahui bahwa disleksia ini juga banyak jenisnya ya. Nah, coba kita ingat-ingat ya, atau mungkin ada di antara kita yang pernah melihat anak-anak kita atau anak tetangga, anak sepupu, atau murid kita sendiri itu menulisnya terbalik-balik. Misalkan dia nulis motor, jadi M-nya jadi W, jadi wotor atau wotro, atau bagian depan dan bagian belakangnya itu sering terbalik. Motor jadi tormo, atau mobil jadi modil, D-nya terbalik, D sama B itu terbalik, atau menulis huruf S jadi Z dan lain sebagainya. Itu terjadi sampai dia usianya sudah lewat dari masa batas usia normal ya. Jadi usia 10 tahun dia masih seperti itu. Nah, itu bisa kemungkinan terjadi anak kita mengalami yang namanya disleksia. Ingat ya bahwa tidak ada anak yang bodoh. Mungkin saja kita tidak tahu cara penanganan atau cara mengajarkan mereka yang tepat itu seperti apa. Makanya di sini kita akan belajar bagaimana menangani anak-anak dengan kemampuan disleksia atau dengan kekurangan disleksia. Disleksia ini sendiri memiliki 2 tipe dasar ya. Walaupun jenisnya banyak, tapi berangkat dari 2 jenis tipe disleksia. Yang pertama yaitu developmental disleksia, di mana ini dibawa sejak lahir, sejak turunan atau gen. Jadi kalau misalkan orang tuanya itu disleksia, maka kemungkinan besar yang terjadi anaknya juga akan mengalami disleksia, dan ini akan terbawa sampai seumur hidup. Kemudian yang kedua adalah acquired disleksia. Ya, jadi acquired disleksia ini merupakan gangguan pada sel otak kiri yang mana itu terjadi karena benturan keras atau kecelakaan yang mengakibatkan terjadinya cedera pada otak kita. Jadi kita tidak tahu misalkan pada saat dia bayi sering terjatuh dari ranjang dan itu mengakibatkan otak sebelah kirinya mengalami cedera dan akhirnya mengganggu dia pada saat perkembangan otaknya menjadi tidak maksimal, dan akhirnya pada saat dia masuk sekolah dia tidak bisa dengan mudahnya mengingat sesuatu atau tidak bisa membedakan huruf atau kata diletakkan sesuai dengan posisi hurufnya masing-masing. Nah, ini ciri-cirinya yang paling utama. Kemudian disleksia ini pembagiannya juga banyak sesuai dengan persepsi mereka masing-masing ya. Jadi yang pertama itu ada persepsi pembalikan konsep, yaitu mengartikan sebuah kata dari lawan katanya. Misalkan contoh, mereka menganggap kata sedih itu senang atau bahagia. Jadi mereka itu melihat lawan katanya. Jadi misalkan gemuk itu mereka mengartikannya kurus. Kalau misalkan cepat, mereka mengartikannya lambat. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu tipe disleksia. Kemudian ada lagi kedua, yaitu persepsi disorientasi vertikal ataupun horizontal. Maksudnya di sini dalam sebuah kata itu kan ada beberapa huruf. Nah, huruf-hurufnya itu terbalik-balik. Jadi huruf yang harusnya berada letak di belakang, dia terbalik menulisnya di depan. Nah, seperti itu contohnya. Misalkan dia disuruh menulis ibu. Ibu itu kan tulisannya I-B-U. Nah, kemudian anak disleksia yang usianya 10 tahun ke atas itu masih menulis ibu dengan
tulisan terbalik-balik, U-nya bisa di depan, I-nya pindah ke belakang jadi ubi. Buku berarti ejaannya B-U-K-U. K sama U-nya pindah ke depan, B sama U-nya pindah ke belakang jadi kubu dan lain sebagainya. Itu banyak sekali terjadi. Nah, itu bukan masalah anak kita itu bodoh. Anak kita tidak bisa menyerap pelajaran dengan cepat, tapi gaya belajarnya berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Selanjutnya juga ada tipe disleksia yang biasa disebut dengan persepsi teks. Jadi di sini mereka itu melihat sebuah huruf itu seperti dalam cermin. Kita bisa lihat ya, kalau misalkan kita menulis kemudian kita taruh cermin di sampingnya, itu akan terbalik semuanya. Kemudian ada juga jenis disleksia persepsi memori. Jadi anak-anak dengan persepsi memori disleksia itu artinya mereka tidak bisa mengingat hal-hal yang sederhana, hal-hal yang simple. Misalkan tidak bisa mengingat nama, walaupun dia sudah bertemu dengan orang tersebut berkali-kali, dia tidak bisa mengingat namanya. Kalau misalnya hanya bertemu 5 kali, 7 kali, dia tidak akan bisa ingat nama. Kemudian dia juga tidak bisa mengingat jalanan, walaupun jalanan itu dilalui dia setiap hari, misalkan dari rumah ke sekolah, dia tidak bisa mengingatnya dengan mudah. Bagi dia pada saat buka mata lagi dan melihat jalanan yang sama dari arah rumah ke sekolah, dia menganggap itu adalah jalanan yang baru baginya. Jadi setiap hari dia akan selalu melihat atau merasa jalanan itu baru. Padahal setiap hari dia pergi ke sekolah, dari rumah ke sekolah itu melalui jalan yang sama. Jadi dia memang tidak bisa mengingat jalanan. Nah, itu ada beberapa tipe yang seperti itu. Dan perlu diingat, tidak semua anak disleksia akan mengalami semua ciri-ciri ini. Jadi ada beberapa yang memang dia hanya melihat kata seperti cermin, tapi dia bisa mengingat jalanan dan bisa mengingat nama. Contohnya seperti yang kita tahu ya, Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu tipe disleksia memori ya. Jadi tidak bisa mengingat hal-hal sederhana seperti mengingat jalanan dan mengingat nama seseorang ya. Jadi bagi dia, walaupun dia sudah sering bertemu dengan orang tersebut, dengan artis tersebut ya, sudah 5 kali ketemu, tetap aja dia tidak bisa mengingat nama artis tersebut. Setiap hari melewati jalanan dari rumahnya ke kantor, tetap aja dia merasa rumah itu adalah jalanan itu adalah jalanan baru baginya. Kemudian ada juga Albert Einstein ya. Kita tahu bahwa Albert Einstein itu adalah ikon seorang yang cerdas, jenius di dunia ini. Tapi tahukah kalian bahwa Albert Einstein juga salah satu penderita disleksia? Jadi Albert Einstein ini tidak bisa mengingat hal-hal yang sederhana seperti mengingat jumlah hari dalam 1 bulan atau jumlah bulan dalam 1 tahun. Itu hal yang sangat sepele ya bagi kita yang normal, bahwa 1 tahun yang pasti selalu ada 12 bulan. Tapi bagi Albert Einstein itu sangat sulit mengingat nama-nama bulan sampai 12 bulan dalam 1 tahun, itu sulit. Dia juga sulit memahami konsep mengikat. Jadi tali sepatu, sejak dia kecil sampai dewasa tidak bisa mengikat tali sepatu. Bagi dia itu hal yang cukup ribet, tidak bisa diingat dengan mudah. Tapi orang-orang yang sukses, walaupun dia mengingat disleksia, mereka bisa mencari kelebihan mereka di bidang lain untuk menutupi kekurangan mereka. Jadi tidak perlu fokus pada hal yang tidak dia bisa. Nah, jadi dari berbagai persepsi atau jenis-jenis disleksia tadi ya yang saya sebutkan, itu kita bisa lihat ada beberapa banyak ciri-ciri yang terdapat pada anak kita. Nah, di situ juga ada tingkatannya. Jadi disleksia sedang, ringan, dan juga berat.